Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBIS Yerusalem Baru yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini di minggu yang keempat di bulan Februari, kita mengucap syukur kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah. Walaupun dalam kondisi masih daring saat hari ini, dan kita masih belum bisa bertatap muka secara fisik, tetapi apapun itu tidak menghalangi kita untuk dapat tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama untuk bersyafaat buat bangsa dan gereja Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat hari ini berada. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap korban pujian kita dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Rasakan
benar Tuhan. Kami datang pagi hari ini membawa semua ucapan syukur kami, membawa pujian dan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau masuk ke dalam tahta kudus Tuhan lebih dalam, bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Tuhan. Dimanapun saat ini jemaat Tuhan berada, itu tidak menghalangi kami, tidak menghalangi Tuhan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama. Keinginan kami, keinginan hidup kami, yaitu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah kondisi pandemi saat hari ini, meskipun kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi Tuhan tetap izinkan setiap kami jemaat Tuhan untuk dapat beribadah melalui media daring, melalui siaran recording Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kami untuk menikmati berkat daripada Tuhan, menikmati berkat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun saat hari ini kami berada, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah Yesus tetap menjadi kekuatan hidup kita, karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita angkat tangan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Janjimu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanggaku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku, takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada
Katakan goyang. Pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Apapun kondisi kita saat hari ini, Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang dahsyat buat setiap kita. Hanya Yesus kekuatan setiap kita, dan hanya Yesus kekuatan dalam hati kita. Biarlah kita serahkan hidup kita saat hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kita sambut firman Tuhan. Biarlah firman itu menguatkan setiap kita. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerangi dan perisai hidupku. Haleluya Yesus. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Shalom, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur mengakhiri bulan kedua di tahun 2021 ini. Kembali kami mendapat kesempatan yang indah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan itu dalam praktek hidup kami sehari-hari. Memang masih ada 10 bulan ke depan di tahun ini, tahun yang berat, yang masih ada pandemi di sepanjang tahun ini, tapi kami yakin percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami akan melewati tahun ini paripurna di dalam kemenangan, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan. Saudaraku, ayo kita jaga jiwa kita sehat dan kuat, saudara. Karena di dalam jiwa yang sehat dan kuat, terdapat tubuh yang sehat pula. Pak Andreas, bukankah itu terbalik? Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Itu kata orang dunia. Tetapi kata firman Tuhan dalam surat 3 Yohanes, dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat dan kuat. Karena itu cara menjaga imun saudara tetap baik, melewati pandemi COVID ini dengan tetap sehat, jagalah jiwamu tetap sehat. Karena itu saudara, hari ini mari kita renungkan tema firman Tuhan dengan judul Jadilah Kuat. Be strong. Haleluya. Mari kita lihat ayat mas kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, surat ini kita tahu ditujukan Paulus untuk putra rohaninya yang bernama Timotius. Dengan kata-kata yang penuh kasih, Timotius sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena itu tadi kita membaca, hai anakku, jadilah kuat, be strong, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata kuat di situ bukan lengan yang berotot dan gempal atau metekel. Saudara, bukan seperti itu. Atau sepadan dengan atlet yang berlari, ya, atlet maraton yang lari begitu jauh. Seperti yang pada saat itu memang sudah ada di zaman Rasul Paulus dan Timotius. Mereka para atlet itu berlomba lari jauh dan mereka mendapat mahkota yang dianyam dari daun yang bisa layu. Tetapi mereka begitu bangga walaupun dapat mahkota dari daun, saudara, karena dianugerahkan oleh pejabat wilayah Roma. Dan mereka merasa kuat dibandingkan dengan yang lain. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Atau bahkan seperti gladiator yang kuat dan yang menang bisa melawan binatang-binatang buas pada zaman itu. Oh, Pak Andreas kok ngeri sekali. Iya betul saudara. Para tawanan Romawi itu harus dijadikan sebagai efek jera bagi yang lain. Caranya bagaimana? Caranya mereka dilepas di sebuah lapangan yang tertutup, lalu dilepaskan pula harimau atau singa-singa yang buas. Dan saudara, gladiator-gladiator itu, para tawanan-tawanan dari kaisar, dilepaskan di sana. Mereka diadu dengan binatang. Dan yang luar biasa, saudara, itu begitu keji. Caranya yaitu mereka diberi kulit
dari domba. Dan kulit domba itu sudah dileleh-lelehi oleh darah domba. Sehingga binatang buas itu ketika mencium bau darah domba itu, maka binatang-binatang itu mengejar para gladiator dan memakan sampai habis. Tapi ternyata ada beberapa gladiator yang kuat, yang bisa bertahan. Bahkan mengalahkan binatang-binatang itu dengan pukulan, tendangan, atau apapun. Saudaraku, kata kuat bukan karena menang terhadap binatang buas. Kata kuat bukan karena berotot gempal. Kata kuat juga bukan karena atlet lari yang menang dan juara. Tetapi yang disebut di kata kuat itu adalah endunamo. Ada prefiks atau awalan en di sana. Lalu diikuti kata dunamo. Saudaraku, dunamo kita temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu memiliki kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kamu memiliki kuasa, dikatakan itu adalah kata kerja dunamos, yang kata dasarnya sama dengan di surat 2 Timotius, dunamo, jadilah kuat, be strong. Kata dunamo ini artinya adalah, tadi saya katakan, be strong. Dilengkapi, dihadiahi dengan kekuatan, strengthen, diperkuat. Wow, luar biasa saudara. Receive strength, menerima kekuatan, dan increase in strength. Bertumbuh makin hari makin kuat. Wow, indah sekali. Ternyata untuk menjadi kuat itu saudara, itu adalah dilengkapi, diperkuat, ya. Lalu juga bertumbuh di dalam kekuatan yang semakin hari semakin kuat. Mari kita lihat latar belakang surat ini yang ditujukan Paulus kepada anaknya Timotius. Kenapa dia berkata, jadilah kuat anakku? Karena ternyata hidup Timotius itu penuh kesedihan, saudara. Penuh air mata. Mari kita lihat buktinya di 2 Timotius pasal 1 ayat 3-4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Pertama-tama Rasul Paulus mengucap syukur. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dia selalu ingat akan Timotius pada saat dia mengucap syukur kepada Allah. Dalam doanya siang dan malam, dia menyebut nama putranya, putra rohani, yaitu Timotius. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Inilah latar belakang dari surat 2 Timotius. Surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus untuk putranya, anak rohani yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk memperoleh estafet pelayanan dari Rasul Paulus, supaya Timotius tidak lagi menangis, supaya hidup Timotius itu bangkit. Timotius, anakku, janganlah penuhi hidupmu dengan air mata. Mungkin seperti itu bahasa singkatnya, saudara. Dan tahukah saudara, surat 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus menjelang hari-hari kematiannya. Sehingga di bagian akhir dari surat 2 Timotius, Paulus menulis, saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mencapai garis finish. Inilah surat yang paling akhir ditulis. Dan Paulus ingin meninggalkan sebuah legasi, sebuah warisan yang berharga kepada Timotius. Supaya pasca kematian daripada ayahnya, yaitu Paulus ini saudara, Timotius tidak lagi memenuhi hidup dengan air mata, tetapi be strong,
endunamo, menjadi kuat dalam kehidupannya. Saudaraku, mari kita lihat dan koreksi kehidupan kita masing-masing. Memang pandemi belum berakhir dan kita tahu semua bahwa ini adalah saat-saat yang berat. Tidak hanya berat karena penyakit yang membawa kematian. Barangkali ada keluarga kita, tetangga kita yang sebelum penyakit pandemi ini selalu berkumpul dengan kita. Selalu kita makan-makan bersama, saling berpelukan, melepaskan kerinduan. Tetapi sepanjang pandemi itu tidak bisa lagi kita lakukan. Karena mungkin mereka sakit, bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Itu penyebab dari pandemi yang berakibat pada penyakit. Tetapi juga berakibat kepada beberapa ekonomi dari bapak-bapak semua. Saya tahu dan bisa merasakannya, saudara. Karena pandemi yang begitu berat, maka beberapa daripada kita mengalami pengurangan gaji, PHK, dan usaha dagang yang sepi, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Saya bisa paham. Tetapi, saudara, berita baiknya, hari ini saya ingin kembali berdasarkan kebenaran firman Tuhan dengan berkata kepada saudara, be strong. Jadilah kuat, saudaraku. Janganlah hidupmu dipenuhi dengan air mata. Karena Yesus Tuhan kita itu sumber dari segala-galanya. Hari Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan pesan penggembalaan, yaitu Dia, Yesus, sanggup memberi suplai Sang Raja itu bagi kita semua. Saudaraku, mari kita lihat. Apa artinya be strong? Jadilah kuat dalam hidup kita. Yang pertama-tama, manusia rohani kita harus kuat karena tujuannya yang pertama, supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Jadi kekuatan manusia rohani kita, jiwa kita yang kuat, yang mendatangkan kesehatan bagi kita adalah bertujuan supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Ingatkah saudara dalam Hakim-Hakim diceritakan tentang Simson? Banyak dari kita yang berpikiran hamba Tuhan itu kurus, kering, ya, badannya ringkih, tidak berdaya, kecil, pendek, dan seterusnya. Maaf saudara, jangan berpikiran yang negatif. Karena ada seorang hamba Tuhan yang pernah hidup yang kuat dan perkasa. Pernah dia cabut, saudara, pintu gerbang kota dengan tangan kosong, tanpa alat. Dia cabut begitu saja. Dia pernah membunuh singa. Dia pernah membunuh ratusan orang sendirian. Hebat sekali, saudara. Saudara, tetapi lihat, oleh karena dosa, kekuatannya digerogoti, dilumpuhkan. Hanya karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang disodorkan oleh iblis melalui Delilah. Delilah hanya sebuah alat di tangan iblis untuk menjatuhkan hamba Tuhan ini. Dan kita tahu akhir kehidupan Simson begitu tragis. Nah, menjadi kuat adalah supaya tujuannya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 22. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu yang menyesatkan ini, saudara lihat di sana, bisa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi, mari saudara, kita betul-betul menjaga kesucian hidup kita. Saya membaca berita yang viral akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi di salah satu tempat penampungan pasien COVID, saudara, terdapat dan ditemukan ditangkap basah 2 pria
lagi berhubungan intim, sama-sama berjenis kelamin pria. Yang satu adalah perawat, yang satu pasien. Mereka digerebek sedang melakukan dosa di tengah-tengah pandemi. Coba bayangkan saudara, di dalam pandemi yang demikian hebat masih sempat-sempatnya mereka berdosa, berbuat sesuatu yang hina dan aib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat yang kita baca bahwa manusia yang lama serta manusia yang tidak percaya Yesus, yang menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus, pasti menemui kebinasaannya. Karena itu, jadilah kuat untuk melawan dosa dan tidak akan pernah jatuh bangun dalam dosa. Poin yang kedua, jadilah kuat, tidak menyerah di dalam kemelut hidup. Contoh yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tentu saja ketika dia mengajarkan kepada Timotius, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Pasti hal itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang hendak diimpartasikan, yang hendak ditularkan kepada anak rohaninya, yaitu menjadi kuat. Ternyata dia sudah mengalami sendiri, saudara. Di dalam kemelut hidup, Paulus tetap kuat. Oleh karena jawaban Tuhan nyata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Karena dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi lembek dan lalu layu ketika menghadapi kemelut hidup dan tantangan yang berat, saudara. Menurut sejarah gereja, surat 2 Korintus dan ketika Paulus meninggal, itu jaraknya sekitar 12 tahun. Jadi kalau duri dalam daging itu tidak dicabut oleh Tuhan, tetapi tetap ada dalam tubuh Rasul Paulus, berarti dia berada dalam pergumulan hidup, kesakitan, dan kemelut hidup itu selama 12 tahun. Dan itu tidak membuat Paulus lemah, karena dia berkata, justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Mari, saudara, kita percaya itu. Hari Jumat minggu yang lalu, saya terkena serangan jantung, saudara. Tapi di tengah-tengah kesakitan selama 7 jam, dari jam 2 sampai jam 9, saya hanya menebak dada saya yang nyeri dan napas yang sesak. Tuhan, tolong hamba. Beri hamba kekuatan. Hamba mau untuk terus melayani Tuhan. Kalau diberikan kesempatan hidup lagi. Saudara, dokter jaga di UGD RKZ sudah berkata kepada anak saya, Mas, Bapak harus opname. Opnamenya di ICU supaya diperiksa total, diobservasi. Tapi saya berdoa bersama anak saya dan kami pastikan kami pulang. Kami perawatan sampai sebulan ke depan dalam pengawasan dan perawatan dokter dan harus istirahat total. Saudaraku, saya bersaksi ini, saya tahu itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau saya masih boleh hidup di tengah-tengah kesulitan dan kemelut kesakitan seperti itu, maka itu adalah kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga, jadilah kuat adalah supaya kita tidak silau dan lupa diri saat berada dalam kekayaan dan kejayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap
pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah maksud Tuhan memberikan kekayaan bagi kita, yaitu supaya kita bisa menikmati sakdermo, saudara, secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kita ikut pepatah Jawa yang berkata, koyok kere munggal bale. Seperti anjing kere itu, saudara, naik ke ranjang majikan dan lalu menyombongkan diri. Padahal dia sebenarnya, hanya seperti seekor anjing kere. Koyok kere munggalam bale, saudara. Jangan lakukan itu. Karena kekayaan kita diberikan Tuhan untuk dinikmati secukupnya. Lalu juga untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi. Orang-orang yang tidak kuat dalam kekayaan, dalam kejayaan, akan menggunakan kekayaan itu berfoya-foya dan hidup dalam keinginan mata, keinginan daging, dan hawa nafsu. Saudara, mari kita lakukan ini supaya kita menjadi kuat. Bagian yang kedua dari ayat mas kita, yang tadi kita kembali kepada surat 2 Timotius, pasal 1, mengatakan begini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bisa menjadi kuat, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Katakan amin, saudara. Bukan dengan kekuatanku aku menjadi kuat. Bukan oleh karena kuat dan gagah, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Saudara, ayat ini juga berkata, kekuatan kita bisa muncul dan terpelihara dengan baik apabila oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia yang ditulis di sini adalah charis, loveliness, cintanya Tuhan semata-mata yang dicurahkan untuk kita. Saudara, pengalaman diberikan hidup oleh Tuhan. Bagi saya pribadi, itu semua bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kasih karunia, loveliness, cinta kasih daripada Tuhan. Ketika mengingat pengalaman itu, saudara, saya selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan cinta kasih-Mu yang besar bagi saya, untuk bisa menyaksikan Tuhan Yesus itu baik. Mari saya dorong saudara-saudara untuk tetap menjadi kuat. Kuat di dalam melawan keinginan dosa. Kuat di dalam menghadapi kemelut kehidupan. Dan kuat ketika dalam keadaan kaya raya. Untuk menikmati secukupnya dan juga memberi, membagi bagi sesama kita yang membutuhkan. Kita bisa lakukan itu oleh karena kasih, karunia, loveliness, cinta kasih daripada Tuhan semata-mata. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Kita akan menyanyikan pujian, kekuatan di hidupku hanya di dalam Yesus Tuhan. Kami persilahkan tim worship leader untuk menyanyi.
Yesus. Sekali lagi mari kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dan hidupku Ku dapat dalam Yesus. tak pernah Tinggalkanku setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah Tuhan, terima kasih oleh karena Tuhan mengasihi kami semua dengan kasih karunia yang tanpa batas. Itu membuat kami kuat. Kami tidak sendirian ketika menanggung cobaan untuk perbuatan dosa, ketika kami menghadapi kemelut hidup dan kesulitan-kesulitan, ketika kami berada dalam kelebihan. Semua hanya kami persembahkan untuk dan demi hormat kemuliaan Tuhan. Kami mau tetap kuat oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudaraku yang sakit. Letakkan tangan-Mu di atas tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan kuasa kesembuhan yang dari surga. Yang oleh kasih karunia Tuhan tercurah bagimu saudaraku. Menyembuhkan penyakitmu, bilur-bilur dan darah Yesus. Memberi kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menghadapi dan menjalani minggu yang ketiga di tahun ini.
Mulai besok fajar pagi terbit, Tuhan kami serahkan bulan-bulan ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Jadilah kuat, be strong, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami masih bisa merasakan betapa luar biasanya penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati persekutuan dengan-Mu Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami bersatu hati bersyafaat menaikkan setiap doa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat GBIS Yerusalem Baru Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu jemaat-jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan jemaat yang sedang sakit, yang sedang di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu menjadi obat bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya jemaat GBIS Yerusalem Baru Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, yang sedang mereka, kekurangan mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu gembala yang berada di tempat ini Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati selalu Tuhan, menguatkan mereka di dalam iman mereka di dalam Engkau, dalam melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu lembaga STT Sola Gracia yang berada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai lembaga ini Tuhan untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi hamba-hamba-Mu nantinya Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menyaksikan bagaimana cinta kasih-Mu di dalam setiap kehidupan manusia Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu apapun program-program yang ada di STT ini Tuhan, biarlah Engkau yang bercampur tangan. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan para petugas medis yang sedang berjuang pada saat ini Tuhan di tengah-tengah pandemi, dalam bekerja Tuhan, melakukan pelayanan mereka, tugas tanggung jawab mereka untuk melayani para pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, yang menjadi perlindungan bagi kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Engkau yang memberikan, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bidang keamanan negara kami, TNI Polri Tuhan, dan bidang-bidang lain yang bertugas di dalam bangsa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memakai mereka secara luar biasa dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa penuh, berotoritas penuh di dalam bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami, mengembalikan bangsa kami di dalam dekapan-Mu Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pandemi yang saat ini sedang berlangsung Tuhan, banyak bencana alam yang terjadi. Kami yakinan percaya semua ini Engkau telah izinkan kami merasakannya Tuhan, dan Engkau juga memberikan kami penghiburan, kekuatan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu setiap korban-korban bencana alam Tuhan yang mengalami COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa penuh atas bangsa kami, atas masyarakat Indonesia ini Tuhan. Menyerahkan di dalam tangan-Mu presiden dan wakil presiden, para menteri-menteri yang ada di negara kami Tuhan, para pejabat yang ada di negara kami Tuhan, dan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah tugas mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau yang memilih mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, karena mereka mampu oleh karena kekuatan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan terus dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami, bukan karena baik kami, bukan karena kekuatan kami, karena kasih-Mu sungguh benar-benar besar bagi kami dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir bulan Februari ini kita bersama-sama sudah mendengar firman Tuhan dengan tema Jadilah Kuat. Tentunya harapan kami jemaat makin hari makin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bulan Maret ibadah ya doa malam yang biasanya diadakan Jumat malam akan dialihkan hari Rabu malam. Jamnya tetap jam 7 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 7 Maret yang akan datang kita akan mulai ibadah disertai dengan jemaat. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat yang sehat tentu saja tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian juga jangan lupa menjaga jarak. Ya, jadi mulai bulan Maret kita berdoa agar ibadah tatap muka bisa segera dimulai. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita nyanyikan pujian. Bapak yang di rumah juga berdiri, kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan setiap kami agar kami tetap kuat. Walaupun ada banyak tantangan, ujian, cobaan dalam hidup kami, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami boleh tetap kuat. Sekalipun tubuh jasmani kami mengalami kelemahan, tapi biarlah manusia batin kami makin hari makin dikuatkan karena Tuhan yang menyertai kami. Dan kami pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sedang melayani kami, baik yang puji-pujian, yang melayani musik, yang melayani sound system, demikian juga yang melayani multimedia. Tuhan berkati terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Tuhan terus tambahkan hikmat kasih karunia, Tuhan tambahkan kesehatan, agar lewat hamba-Mu ini kami jemaat-Mu boleh makin didewasakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan berkati jemaat yang di rumah. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa agar di bulan depan ibadah tatap muka boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar ibadah doa malam yang akan diadakan mulai hari Rabu Tuhan, kami ganti dari Jumat menjadi Rabu. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan lewat perpindahan ini kami semua jemaat-Mu makin dibawa makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang, sertai kami di perjalanan. Saudara dan kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh senantiasa memelihara hati pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Dan berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman
serta berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari boleh Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Dan semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, benar-benar nyata di dalam kehidupan semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, makasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Mari kita semua memuji Tuhan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat